Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Faslun fi bidayatis sabaqi wa qadrihi wa tartibihi. Fasal menjelaskan tentang permulaan belajar, ukuran belajar, dan urutan dalam belajar. Kana ustaduna Syekhul Islam Burhanuddin rahimahullah yuqifu bidayatas sabaqi. Beliau mengepaskan permulaan belajar ala yaumil arbi'a, pada hari Rabu. Wa kana yarwi fi dzalika haditsan. Beliau meriwayatkan perihal ini sebuah hadis, wa yastadillu bihi, dan beliau menjadikannya sebagai dalil. Wa yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min syai'in, tidak ada sesuatu budia yang dimulai yaumal arbi'i, pada hari Rabu, illa melainkan waqad tamma, dia sempurna. Wa hakadza kana yaf'alu abi, demikian pula yang dilakukan oleh ayahku. Wa kana yarwi hadzal hadis an ustadihi Syekh al-Imam al-Ajal Qawamuddin Ahmad bin Abdul Rasyid rahimahullah. Beliau meriwayatkan hadis ini dari guru beliau, ustadz beliau Ahmad bin Abdul Rasyid. Wa sami'tu mimman athiqu bihi, aku mendengar dari orang yang aku thiqah, percaya kepada dia, anna Syekh Yusuf al-Hamadani rahimahullah kana yuqifu kulla amalin minal khair. Beliau mengepaskan, menjatuhkan setiap amal kebaikan ala yaumil arbi'a, pada hari Rabu. Wa hadza li anna yaumal arbi'a, karena hari Rabu yaumun khuliqa fihi nur, adalah hari di mana cahaya diciptakan. Ada hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad terkait dengan hari Rabu adalah hari diciptakan cahaya. Wa yaumun nahsin fi haqqil kufar, dan hari Rabu merupakan hari kecelakaan bagi orang-orang kafir. Fayakuna mubarakan lil mu'minin, sehingga karena celaka untuk orang kafir, hari itu menjadi berkah untuk orang-orang mukmin. Kalau mau mengikuti kitab ya berarti memulai pelajaran, memulai aktivitas di hari Rabu, berarti awal pekannya hari Rabu. Atau kalau misalkan memang sulit untuk menjadikan hari Rabu sebagai awal pekan, ya awal pekannya Senin tidak masalah, tapi memulai tahun ajaran di hari Rabu. Wa amma qadrus sabaqi fil ibtida, adapun ukuran belajar di awal-awal atau untuk permulaan, kana Abu Hanifah rahimahullah yahki ani Syekhil Qadil Imam Umar bin Abi Bakar Az-Zaranjari. Beliau menghikayatkan satu riwayat dari Umar bin Abu Bakar Az-Zaranjari rahimahullah, annahu qala masyayikhuna rahimahumullah, masyayikh kami mengatakan, yang bagi seyogyanya ayyakuna qadrus sabaqi, ukuran belajar itu lil mubtadi, bagi pemula, qadra ma yumkinu dhabtuhu bil i'adati marrataini birrifqi, qadra seukuran ma yumkinu, yang memungkinkan, dhabtuhu dihafalkan dengan dhabit, bil i'adati dengan diulang, marrataini birrifqi, dua kali secara ringan atau secara lembut. Kalau dibaca dua kali bisa langsung hafalnya itu satu baris, ya berarti memulai awal pelajaran satu baris. Kapan selesai nyatat? Ini nyatanya para ulama selesai belajarnya, karena memang tidak ada batasan waktu. Beda dengan kita hari ini belajar itu dibatasi oleh waktu, 3 tahun, 4 tahun, 6 tahun, 2 tahun, kan gitu. Jadi mayoritas kebanyakan ya akhirnya kejar tayang.
kitab ini selesai, kitab ini selesai. Apalagi model daurah kayak gini kan, 2 hari selesai. Ustadznya ya pegel, antum juga pegel kan. Pagi masuk, duha masuk, siang masuk, sore masuk, gitu. Tapi kalau kita nyari ideal ya nanti ndak ideal-ideal ya. Ala kulli hal, semoga yang kita lakukan seperti ini walaupun hanya 2 hari tapi membekas, ada asarnya. Itu yang kita harapkan. Wa yazidu birrifqi wat tadrij. Kemudian ukuran yang bisa dihafal 2 kali baca tadi itu ditambah sedikit demi sedikit, birrifqi dengan lembut, wat tadrij dan berangsur-angsur. Wa amma idza tallas sabaku, adapun kalau pelajaran itu panjang, fil ibtida, di permulaan pas awal-awal, wahtaja dan membutuhkan ilal i'adati asyra marrat, untuk diulang sebanyak 10 kali, fahuwa fil intihai, maka pada akhirnya nanti aidon yakunu kadzalika, terbiasa untuk menghafal itu ya 10 kali baca. Li'annahu ya'tadu dzalika, karena dia membiasakan yang demikian itu. Maka tidak heran ya kalau kita baca riwayat atau kisah itu bagaimana Imam Syafi'i kalau belajar ada 2 halaman, yang satu ditutup karena khawatir ketika kelihatan atau kebaca nanti yang satu ikut kehafal. Artinya sekali baca langsung hafal, kan seperti itu. Wala yatruka tilkal i'adati illa bijuhdin katsir, dan dia tidak bisa meninggalkan kebiasaan itu kecuali dengan usaha yang banyak, kerja keras. Kalau di sini kok tidak ada metode khusus untuk menghafal, Ustadz? Ya, kita tidak pakai metode khusus menghafal karena kita anggap antum usianya sudah besar-besar, sudah dewasa-dewasa. Jadi kita tidak pakai satu metode khusus yang kita bareng-bareng baca terus nanti ditutup sambil lihat atas, terus sambil pegang hidung. Itu kan kalau yang model seperti itu kan untuk anak-anak. Kalau kita ya kita serahkan ke masing-masing dari antum, masing-masing punya metode dan cara menghafal, dan insya Allah itu yang paling nyaman buat antum. Adapun kalau misalkan nanti selama perjalanan kok ternyata ada yang mengalami kesulitan, kok enggak hafal-hafal, itu nanti tinggal ngobrol dengan kakak kelas, sharing, tanya-tanya, antum metodenya gimana sih kok bisa hafal sehari sekian halaman. Kalau udah sharing dengan kakak kelas, coba diterapkan kok masih enggak bisa, antum ngobrol dengan para ustadz. Nah, bisa jadi para ustadz itu masing-masing punya metode tersendiri dalam menghafal, kan gitu. Nah, orang kan metode ngafalnya beda-beda. Wa qad qila, dikatakan as-sabaku harfun wa tikraru alfun. Belajarnya itu 1 huruf, tikrornya 1000 kali. Kalau kita kan enggak ya. Belajarnya alfun, tikrornya nolun. Nolun. Oh ya, tadi ada kata-kata mubtadi' ya. Jadi memang muta'allim itu ada 3 derajat. Yang pertama mubtadi', yang kedua mutawasid, yang ketiga muntahi. Mubtadi' itu muta'allim yang malam yakdur ala tasawuril mas'alah. Dia belum bisa mendefinisikan, menggambarkan sebuah permasalahan. Yang ngertinya pokoknya rukun sholat itu ada niat, takbiratul ihram, Al-Fatihah, ruku', i'tidal, dan seterusnya. Belum bisa menggambarkan permasalahan secara utuh. Yang mutawasid, muta'alim yang sudah bisa tasawur alal mas'alah, tapi lam yakum alaiha dalil, belum bisa menyebutkan dalil-dalil atas peristiwa atau hukum tersebut, masalah tersebut. Misalkan seperti dalam mazhab Syafi'i, semua kotoran binatang itu najis, baik kencingnya atau fesesnya, kan gitu kan? Dalam mazhab Syafi'i kan seperti itu. Kemudian kalau dalam mazhab selain mazhab Syafi'i ada yang menyebutkan bahwa kalau
air kencing itu dari binatang yang halal dimakan, maka tidak najis. Kan ada yang seperti itu, melandaskan hukumnya dengan dalil bahwa Rasulullah pernah memerintahkan di antara para sahabat itu untuk meminum air kencing unta. Berarti disimpulkan bahwa air kencing binatang yang halal dimakan dagingnya maka tidak najis. Yang seperti itu bisa menggambarkan, bisa menjelaskan, tapi lah dalilnya apa? Kok bisa disimpulkan seperti itu? Metodenya bagaimana? Belum bisa. Nah, yang sudah bisa tasawur alal mas'alah wa qama alaiha dalil itu level yang muntahi. Level yang muntahi. Nah, kita ada di mana? Ya masing-masing mengukur. Kalau masih di mubtadi, ya terus belajar supaya bisa menjadi mutawasid. Wayam bagi seyogyanya ayat tadi memulai bisyai'in yakunu aqrabu ila fahmihi, dengan materi yang paling dekat, paling mudah untuk dia fahami. Wa kana Syekhul Imam Al-Ustadz Syarafuddin Al-Uqaili rahimahullah yaqulu as-shawabu indi, yang tepat menurutku fi hadza perihal ini ma fa'alahu masyayikhuna rahimahumullah, adalah yang dilakukan oleh para masyayikh. Fa innahum kanu, sesungguhnya mereka yakhtaruna lil mubtadi, memilihkan untuk para pemula sigharatil mabsud. Kalau bahasa kita hari ini sigharatil mabsud itu ya matan. Al mabsud itu kan kitab-kitab yang panjang. Sigharatil mabsud ringkasan atau kitab-kitab panjang yang mini. Ya, matan itu. Li'annahu aqrabu ilal fahmi wad-dhabti, karena yang demikian itu lebih mudah difahami dan dihafalkan. Wa ab'adu minal malalah, dan lebih menjauhkan dari kebosanan. Wa aktsaru wuqu'an bainan nas, dan lebih banyak terjadi di tengah-tengah manusia. Wa yam bagi ayu alliqas sabaqa ba'da dhabti wal i'adati katsiran. Seyogianya seorang thalib mencatat pelajaran setelah dihafal dan diulangi. Setelah banyak dihafal, banyak diulangi, hendaknya yu'alliq, mencatat pelajarannya. Fa innahu nafi'un jiddan, karena yang seperti itu sangat bermanfaat sekali. Wala yaktubul muta'allimu syai'an la yafhamuhu, janganlah seorang muta'allim mencatat sesuatu yang tidak dia fahami. Kalau yang tidak dia fahami dia catat, dia tutup bukunya 5, 10 atau 1 bulan kemudian dia buka, ini apa ya maksudnya? Karena dia tidak paham, tapi dia catat. Kalau tidak paham ditanyakan. Fa innahu yuritsu kalalatat tab'i, yang demikian itu dapat mewariskan lemahnya akal, lemahnya tabiat. Wa yudhibul fitnah, menghilangkan kecerdasan. Wa yudayyu awqatihi, menyia-nyiakan waktunya. Tulislah yang sudah difahami. Wayam bagi seyogyanya ayyajtahida, untuk bersungguh-sungguh fil fahmi, memahami anil ustadzi, keterangan dari ustadz, bita'ammul, dengan cermat, dengan mencermati, merenungkan, wabit tafakkur, dan tafakkur, memikirkan dengan mendalam, wa kasratit tikrar, dan banyak mengulang. Baca sekali belum paham, baca 2 kali, 2 kali belum paham, 3 kali. Bisa jadi nanti pada kali yang ke-10 bisa jadi sudah paham. Ceritanya Ustadz kita itu kan ada yang modelnya itu santri fahamnya justru ketika ujian. Ketika pelajaran itu tidak nyambung. Tapi begitu ujian semester, karena dipaksa untuk belajar, dibaca, oh gini toh maksudnya. Justru ketika semester malah paham.
Karena kadang kan kalau pas masa-masa ujian kan kita belajar ditanya sama teman kan. Akhirnya kemudian mau tidak mau gimana caranya menjelaskan kepada teman biar dia paham. Ala kulli hal, ta'ammul, tafakkur dan kasratu tikrar. Fa innahu idza qallas sabaku, kalau pelajaran itu sedikit, wa kasrat tikrar, wa kasrah ya tulisannya ya. Kasura itu sebenarnya. Wa kasrat tikrar, kalau pelajarannya sedikit dan tikrarnya banyak, wa ta'ammul, ta'ammulnya juga banyak, yudriku wa yafham, maka dia akan menemukan yudrik itu memahami dengan detail, wa yafham dan faham, tahu dan paham. Kila dikatakan hifdzu harfaini khairun min sima'i wiqraini. Hafal 2 huruf itu lebih baik daripada mendengarkan 2 paragraf. Wa fahmu harfaini, faham 2 huruf, khairun min hifdzi satraini, lebih baik daripada hafal 2 baris. Berarti lebih bagus sekali kalau hafal ya faham, hafal ya faham. Makanya kalau bisa sebelum menghafal itu dibaca dulu maknanya, terjemahnya, biar ketika menghafal itu ngerti maksud dari yang dihafalkan. Terlebih yang kita hafalkan kan Al-Quran, dan kita cita-citanya menjadi ahlul Quran. Ahlul Quran itu kan tidak hanya hafal tapi mengamalkan isi dari Al-Quran. Nah, gimana kita bisa mengamalkan isi dari Al-Quran kalau kita tidak paham dengan kandungan yang ada dalam Al-Quran? Wa idza tahawana fil fahmi, kalau muta'allim itu meremehkan pemahaman, walam yajtahid dan tidak bersungguh-sungguh, marrotan sekali au marrotaini 2 kali, ya'tadu dzalika, nanti dia akan terbiasa untuk meremehkan pelajaran yang tidak dia pahami. Fala yafhamul kalamal yasir, endingnya nanti ada ucapan keterangan yang ringan dia tidak faham karena terbiasa meremehkan itu tadi, tidak berusaha untuk memahami keterangan dan pelajaran. Fayam bagi seyogyanya Allah yatahawana, tidak meremehkan fil fahmi, memahami keterangan atau pelajaran, bal yajtahidu, namun hendaknya dia bersungguh-sungguh, wa yad'uwallaha, berdoa kepada Allah, wa yatadarra'a ilaihi, merendahkan diri kepada Allah. Fa innahu yujibu man da'a, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan orang yang berdoa kepada dia. Wala yukhayyibu man roja, dan tidak mengecewakan orang yang berharap kepada dia, kepada Allah. Untuk santri-santri STTP saya itu sering, walaupun saya masuk di sana sepekan sekali, mesti tanya, selama sepekan ini yang ada hari dia tidak berdoa minta untuk diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menghafal siapa? Kalau ada yang angkat tangan ya kita ingatkan, karena kita ajarkan dari sejak dini bahwa yang namanya prestasi itu diraih dengan sungguh-sungguh dan doa, sungguh-sungguh tawakal, kemudian doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah lupakan untuk berdoa. Sesibuk apapun kita menghafal, sesibuk apapun kita murojaah, jangan pernah lupakan untuk berdoa, walaupun sebentar, walaupun tidak pakai angkat tangan, walaupun dengan suara yang lirih. Dan utamakan gunakan waktu-waktu yang mustajab, terlebih lagi waktu-waktu ba'da sholat fardu. Kalau memang tidak ada uzur yang sangat mendesak setelah sholat fardu, memuji kepada Allah, bersolawat, zikir, wirid, kemudian berdoa. Wa ansyadana Syekhul Ajallu Qawamuddin Hamad bin Ibrahim bin Ismail As-Sofar Al-Ansari imla'an lil Qadil Khalil bin Ahmad Asy-Syajari fi dzalika syi'ran, sebuah syair diimlakkan oleh Hamad bin Ibrahim kepada Ahmad Asy-Syajari, Al-Khalil bin Ahmad Asy-Syajari.
Ukhdumil ilma khidmatal mustafid. Layanilah ilmu dengan pelayanan orang yang ingin mendulang faidah. Wa adim darsahu, dan konsistenlah mempelajarinya. Bi fi'lin hamid, dengan kelakuan yang terpuji. Kelakuan yang terpuji terhadap pelajaran sudah kita pelajari kemarin, sudah kita bahas. Tinggal nanti di murojaah kalau ada yang terlupa. Wa idza ma hafidta syai'an a'idhu. Kalau kamu tidak hafal sesuatu dari pelajaran, maka a'idhu, ulangilah. Summa akidhu ghayatat ta'kid, kemudian pastikan betul, tegaskan betul hafalan dan pemahamanmu terhadap pelajaran tersebut. Kaila yazula, supaya tidak hilang. Summa alliqhu, kemudian catat. Kai ta'uda ilaihi, supaya kamu nanti suatu saat bisa merujuknya kembali. Wa ila darsihi, supaya bisa dipelajari kembali. Alat takbid, dalam waktu yang lama. Kalau takbid ya kekal, selama tulisan itu masih kan, berarti masih bisa kita baca lagi, masih bisa kita rujuk kembali. Fa idza ma aminta minhu fawatan fantadib ba'dahu li syai'in jadid. Kalau kamu sudah merasa aman, insya Allah tidak akan hilang, terjaga, maka mulailah setelah itu untuk atau dengan pelajaran yang baru. Ma'atikrori ma taqaddama minhu, disertai dengan mentikror, mengulang pelajaran yang sudah lalu. Ma taqaddama minhu, kan sesuatu yang sudah berlalu. Waqtina'in li sya'ni hadzal mazid, dan sambil tikror memperhatikan tambahan yang sedang dipelajari. Zakirin nasa bil ulumi litahya, peringatkanlah manusia dengan ilmu supaya kamu hidup. La takun min ulin nuha bi ba'idi, janganlah menjadi orang yang jauh dari mereka yang memiliki akal. In katam tal uluma unsita, kalau kamu menyembunyikan ilmu nanti kamu akan dilupakan. Hatta la tura ghairu jahilin wa baridi, sehingga kamu tidak dilihat kecuali sebagai orang yang bodoh dan plonga-plongo. Terjemahan saya di sini malah tolol, balit itu. Summa uljimta fil qiyamati naron, endingnya akan dibungkam pada hari kiamat dengan api. Wa talahabta bil adzabis syadidi, terbakar dengan azab yang keras. Wala budda li talibil ilmi minal mudzakarati, seorang thalib juga harus melakukan mudzakarah. Wal munadharah, diskusi. Wal mutarahah, mutarahah itu saling lempar pertanyaan. Ayo kemarin kenapa Syekh Azhar Nursi kok menulis kitab Ta'lim Muta'alim? Yo kemarin tawaran solusi beliau apa? Kan itu. Ayo sebutkan niat-niat yang harus dihadirkan oleh seorang muta'alim ketika dia thalabul ilmi. Ayo niat apa saja yang tidak boleh? Apa? Dari atas. Dan lain sebagainya. Mutarahah. Fayam bagi seyukyanya ayyakuna kullu minha, seluruhnya itu mudzakarah, munadharah dan mutarahah bil insaf, dilakukan dengan insaf. Insaf itu qabulul haq, jadi tidak ngoyo. Enggak, yang benar ini yo, padahal dia sadar yang benar temannya. Wa ta'anni, ta'anni itu santai, nggak ngegas. Pernah lihat diskusinya Kiai Said Akil Siraj? Pernah lihat ya?
Kapan-kapan antum cari coba. Kalau kan ada itu satu video di satu majelis itu ada Kiai Said Akil Siraj, ada Idrus Romli, dan ada banyak orang di situ. Itu dua-duanya ya diskusi ya nyantai, biasa aja, nggak ngotot, nggak ngegas sampai gedor-gedor meja, enggak. Walaupun memang kalau Kiai Idrus Romli kan memang beliau memang nada bicaranya memang agak tinggi ya, karena sepertinya beliau kan asli orang Madura ya. Ada yang tahu enggak? Setahu saya sih beliau asli orang Madura. Jadi memang bicaranya agak tinggi. Ini Said Akil Siraj ketika disanggah oleh Kiai Idrus Romli, disebutkan kitab-kitabnya, dalilnya, referensinya, ngelotok itu kayak Idrus Romli dalam kitab ini, halaman ini, kitab ini, halaman ini. Said Akil Siraj nyantai aja. Jawabnya juga biasa aja, nyantai gitu. Nggak ngoyo, nggak ngegas. Karena inti dari diskusi itu kan esensi dari yang diucapkan, tidak dari gedor-gedor mejanya kan gitu. Kadang ada orang itu diskusi gedor-gedor meja, ngotot, padahal yang diucapkan itu tidak bereferensi. Nah, itu malah yang akan menjatuhkan dia. Wa ta'ammul, cermat, dilakukan dengan insaf, ta'anni dan ta'ammul. Wa yataharraza menjauhi anisyaghabi wal ghadab. Syagab itu provokatif, ghadab itu amarah, emosi, nggak usah emosional. Tahulah ya kelompok mana yang biasanya kalau diskusi suka emosional. Tahu ya? Nanti cari. Ada satu kelompok itu kalau diskusi itu senengannya emosional, sampai berdiri berkaca pinggang gini. Kamu itu dibilangin yang benar itu hadisnya ya ini. Fa'innal munadharata, sesungguhnya diskusi, wal mudzakarah musyawaratun, adalah satu bentuk dari musyawarah. Wal musyawaratu, sedangkan musyawarah itu innama takunu listikhrajis shawab, dilakukan semata-mata untuk mengeluarkan atau menghasilkan as-shawab, yang tepat atau yang benar. Wadzalika, dan istikhrajus shawab innama yahsulu bitta'ammul, akan dapat tercapai dengan ta'ammul, cermat, wa ta'anni, nyantai, wal insaf, dan qabulul haq. Wala yahsulu bil ghadabi wasyaghab, tidak akan dicapai, diraih dengan emosi dan provokasi. Fa in kanat niyatuhu minal mubahasati ilzamal khasmi wa qahrihi, kalau niatnya dalam mubahasa, pembahasan mudzakarah, munadharah dan mutarahahnya itu untuk mengalahkan lawannya, fala tahil, maka tidak dihalalkan, tidak diperbolehkan. Wa innama yuhallu dzalika li idharil haqqi, yang dihalalkan, yang diperbolehkan adalah semata-mata untuk menampakkan yang hak, yang benar. Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, ma nazartu ahadan illa wadittu ayyadhhara, atau illa tamannaitu ayyadhharal haqqa min lisanihi, atau ala lisanihi. Tidaklah aku melakukan satu diskusi, satu perdebatan dengan seseorang, melainkan aku betul-betul berharap yang hak itu keluar dari lisan lawan diskusiku. Itu kata Imam Syafi'i. Padahal beliau itu orang yang mantiknya, bahasanya kan sampai-sampai dikatakan, seandainya Imam Syafi'i mengatakan tiang yang terbuat dari batu itu terbuat dari kayu, lawan diskusinya akan percaya kalau tiang itu terbuat dari kayu, padahal aslinya dari batu. Saking piawainya beliau dalam berdiskusi. Tapi beliau mengatakan seperti itu. Artinya apa? Memang tidak ada keinginan sama sekali untuk menjatuhkan lawan diskusinya. Kita kan nggak sampai diskusi lah, lagi ngobrol aja
membahas tentang apa, misalkan cara masang spion misalkan. Kita punya satu pandangan untuk masang spion itu harus gini. Teman ngobrol kita, enggak, masang spion itu harusnya gini. Itu aja kita pengen supaya yang benar itu ya cara saya. Padahal itu baru bab ngobrol. Atau dalam hal mungkin misalkan cara membuat nasi goreng. Telurnya dulu apa nasinya dulu? Misalkan gitu. Biasanya sih telurnya dulu ya, tidak nasinya dulu. Kalau nasinya dulu jadinya kayak apa? Tapi ada teman saya dulu bikin nasi goreng toh. Minyak dipanasi, kemudian apa namanya? Nasi, bumbu, telur. Kok telurnya terakhir? Ya emang gini toh bikinnya. Heran saya. Tapi ya akhirnya matang dan kita makan bareng. Kan gitu. Cara bikin nasi goreng dan lain sebagainya lah. Maka di antara fungsi dalam BEM itu ada rapat BEM tiap pekan. Itu di antaranya kita terbiasa untuk diskusi, terbiasa untuk tukar pendapat, berseberangan pandangan. Biar nanti kita tidak kaget kalau di luar sana setelah kita nyantri, ternyata di luar sana itu banyak sekali orang yang beda pandangan sama kita. Itu hal yang lumrah, hal yang biasa saja. Kan gitu. Apalagi dalam perkara fikihnya fikih yang terbiasa terjadi di tengah-tengah masyarakat. Itu perbedaan pandangan sangat luas, sangat banyak sekali. Kalau kita nggak terbiasa berbeda pandangan, nanti akhirnya kita jadi kaku seperti orang-orang lama. Kaku itu pokoknya yang bener iki. Pokoknya yang bener iki, iku salah, iku bid'ah, itu syirik. Kan gitu. Nah, kita tidak mau menjadi model yang kaku seperti itu. Ya fillah arsyadakum ta'ala. Wat tamwih wal hilah la yajuzu fiha. Tamwih itu mengecoh atau pokil. Tahu pokil enggak? Yang luar Jawa enggak tahu ya pokil ya. Baginda tahu enggak pokil? Enggak tahu ya. Kalau ngecoh tahu ya? Mengecoh tahu ya? Mengecoh wal khilah. Khilah itu ya berkilah. La yajuzu fiha, tidak diperbolehkan dalam mudzakarah, munadharah dan mutorohah. Dalam bab ilmu, illa kecuali idza kana al-khasmu muta'annitan. Kalau lawan diskusinya itu adalah orang yang mencari celah. La talibanil haqqi, tidak dalam rangka untuk mencari kebenaran. Kadang kan kita diskusi sama orang itu dia bukan pengen mendapatkan yang hak, tapi bukan mencari kebenaran tapi mencari pembenaran. Nah, itu yang harus segera kita belokkan, terus kita benturkan, langsung diskakmat aja, tidak masalah. Gitu. Banyak kan seperti itu kan, sudah melakukan kemudian baru bertanya, ini hukumnya gimana? Bla 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 bla. Jadi tidak boleh. Loh, tapi kan bla 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 bla. Sebenarnya nggak apa-apa dong. Kan ada ulama yang bilang gini. Nah, terserah kamu bertanya, berdiskusi, pengen nyari yang keterangan dari kitab-kitab, apa pengen nyari yang pembenaran dari sebagian kecil dalil, kan gitu. Wa kana Muhammad bin Yahya idza tawajjaha alaihi al-iskal. Muhammad bin Yahya kalau menghadapi satu permasalahan yang muskil, walam yahdurhul jawab, dan dia tidak memiliki jawaban, yaqulu, maka mengatakan ma alzamtahu lazim, yang kamu tanyakan yang kita bahas ini lazim, harus dijawab, harus ada solusi dan jawabannya. Wa ana fihi nadhir, aku akan melihatnya lagi, mempelajarinya lagi. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim, di atas tiap yang memiliki ilmu ada zat yang maha berilmu, maha mengetahui. Wa faidatul mutorohah wal munadharah, faidah dari mutorohah dan munadharah, saling lempar pertanyaan dan berdiskusi, aqwa, itu lebih kuat min faidati mujarradit tikrar, dari faidah hanya sekedar tikrar.
Kenapa? Li'anna fihi tikraron wa ziyadatan. Karena dalam mutorohah dan munadharah itu ada tikror plus ziyadah. Seringkali ketika diskusikan akhirnya kemudian melebar. Kalau ini terus gimana ya? Kalau ini terus gimana ya? Kan gitu kan. Misalkan membahas tentang sujud. Anggota sujud kan ada 7. Wajah, kedua telapak tangan, kedua kaki, sama kedua lutut. Bagaimana kalau seseorang itu menggunakan peci yang pecinya itu sampai menutup dahi, misalkan gini. Kalau peci gini nggak macam ya. Kalau peci yang kain biasanya kan ada yang memakai itu sampai jelek sehingga dahinya ketutup. Atau mungkin membahas tentang kalau perempuan gimana sholat dengan menggunakan cadar. Itu kan akhirnya wajahnya kan yang nempel kan hanya dahinya saja, atau bahkan dahinya mungkin nanti akan ketutup karena ada kerudungnya. Kan gitu. Akhirnya kan sudah melebar, timbul pertanyaan baru. Sehingga di situ nanti ada tambahan maklumat. Kalau sekedar tikror, ya maklumatnya kurang lebih sama seperti sebelumnya. Wakilah dikatakan mutorohatu sa'atin khairun min tikrori syahrin. Mutorohah 1 jam itu lebih baik daripada tikror 1 bulan. Makanya di sini kita lebih banyak menuntut untuk murojaah ma'azamil, khususnya yang sudah selesai setoran sampai 30. Dalam proses murojaah untuk 1 majelis itu, ujian atau murojaah kelipatan 3 atau kelipatan 5, lebih kita minta banyak untuk murojaah ma'azamil. Karena kita sadari berdasarkan pengalaman bahwa murojaah ma'azamil itu efeknya lebih kuat daripada murojaah fardiyah. Kalau murojaah fardiyah itu seringkali nanti ada yang lewat, harokatnya, waw, fa, min, dan lain sebagainya. Tapi kalau ma'azamil, insya Allah tidak akan kelewat. Yang penting zamilnya zamil yang jujur. Kalau zamilnya zamil yang ndang bar darang pung. Akhirnya salah bener ya pokoknya. Bener nggak sih tadi? Ya, lanjut. Itu ya nggak pas juga. Padahal aslinya fungsi dari murojaah mazamil itu ya betul-betul bagaimana supaya hafalan zamil kita itu terjaga dan tepat benar. Mana tadi? Wakilah udah ya. Lakin idza kana ma'a munsifin salimit tabi'ah. Tapi catatannya mutorohah 1 jam yang lebih baik dari tikror 1 bulan itu kalau dilakukan bersama dengan orang yang munsif dan lurus tabiatnya. Wa iyyaka wal mudzakarata ma'a muta'annitin. Jauhilah bermudzakarah dengan orang yang muta'annit, suka mencari celah. Ghairi mustaqimit tabi'i. Perangainya tidak lurus. Fa innat tabi'ata mutasarriyatun. Kalau di yang terbitan khusus kayak musriqatun. Karena tabiat itu mutasarriyah ya akan menyusup, merasuk ke temannya. Kalau musriqatun mencuri. Wal akhlaqa muta'addiyatun. Akhlak itu akan menular. Wal mujawarata mu'thiratun. Bertetangga itu akan memberikan efek. Sedangkan kita tahu su'ul khuluqi yu'ti. Etika atau akhlak yang buruk itu akan menular dan penularannya cepat. Mungkin sama kayak Covid nih. Cepat sekali. Wa fi syi'ril ladzi dzakarahu Khalil bin Ahmad fawaid katsirah. Al ilmu itu min syartihi, di antara syaratnya liman khodamah atau kesepakatan ilmu itu liman khodamah bagi atau kepada orang yang melayaninya ayyaj'alan nasa kulluhum khodamah. Ilmu itu akan menjadikan seluruh manusia sebagai pelayan dia. Awalnya kita harus bersusah payah, menghinakan diri, merendahkan diri di hadapan ilmu. Tapi begitu nanti kita berilmu, ilmu akan menjadikan manusia tunduk dan melayani dia.
Wayam bagi li thalibil ilmi, seyogyanya seorang thalibul ilmi ayyakuna muta'ammilan fi jami'il awqat, senantiasa merenung, mencermati fi jami'il awqat dalam seluruh waktunya. Fi daqaiqil ulum, dalam ilmu-ilmu yang rinci, ilmu-ilmu yang mendalam. Wa ya'tadu dzalika, dan membiasakan yang demikian. Fa inna ma yudrikud daqaiqa bita'ammul, hanya saja seseorang atau seorang thalib itu mengetahui atau mendapatkan pengetahuan yang rinci yang mendalam itu bita'ammul, dengan merenung dan mencermati. Falihadza qila ta'ammal tudrik, oleh karena ini dikatakan ta'ammal tudrik, cermatilah maka kamu akan paham, kamu akan tahu. Masih ingat kan kisahnya Imam Syafi'i bagaimana beliau merenungkan satu hadis dalam satu malam sehingga kemudian mengeluarkan sekian belas hukum, sekian belas atau sekian puluh faidah dari satu hadis. Itu karena memang sudah terbiasa merenungkan, mencermati ilmu, mencermati hadis. Kalau yang kita cermati itu motor lewat, orang isi galon. Kalau pagi-pagi itu hindari area sana ya, karena kita belum bisa mengontrol warga yang ngisi air galon. Sudah sering kita ingatkan, bahkan sudah kita tempeli ya. Oh belum? Oh, nanti ditempeli kalau gitu. Tak kira sudah ditempel. Kayaknya kemarin sudah ada rencana nempel tulisan itu belum jadi. Belum diizinkan. Oh ya, nanti izin lagi atau nanti bagaimana ngobrol sama Ustadz Ferdi atau Ustadz Aan. Dengan ya kayak gitu kan. Aslinya ndak usah muluk-muluk lah kita minta atau kita wajibkan pakai kerudung lah. Setidaknya mbok pakai celana panjang gitu loh. Iya kan? Beberapa kali itu kita dapati ada warga ke sini ngisi air, pakai celananya celana yang harusnya tuh hanya dipakai di kamar dengan suaminya. Kan gitu. Padahal antum bukan suami dia. Kan gitu. Wala budda minat ta'ammuli qoblal kalam, harus merenungkan, harus mencermati, berpikir sebelum berbicara. Fadhal. Hatta yakuna shawaban, sehingga yang diucapkan itu tepat. Fa innal kalama kasahmi, karena ucapan itu seperti ibarat anak panah. Fala budda min taqwimihi, maka harus diluruskan qoblal kalam, sebelum berbicara. Hatta yakuna musiban, sehingga nanti ketika dilepaskan anak panah itu betul-betul sampai kepada target. Saya belum pernah mana ya, yang sudah pada pernah atau sering memanah ya lebih tahu lah teori tentang memanah. Bagaimana cara meluruskan anak panah itu dipaskan biar nanti ketika dilepaskan melesat pas ke targetnya. Ucapan itu seperti itu, sebelum dilontarkan, sebelum diucapkan itu difikirkan dulu. Wa qala fi usulil fiqhi hadza aslun kabirun, ini adalah pokok yang besar. Wa huwa ayyakuna kalamul faqihil munadzir bit ta'ammul, yaitu hendaknya ucapan seorang faqih yang munadzir bit ta'ammul, dengan perenungan terlebih dahulu, dengan pengamatan terlebih dahulu. Apalagi kalau kita posisi sedang berada di hadapan jamaah ngaji, di hadapan masyarakat, timbul satu pertanyaan kemudian kita ingin menjawab, lah di situ hati-hati. Pikirkan dulu, renungkan, jangan sampai yang kita ucapkan itu nanti malah justru menimbulkan polemik atau justru dijadikan sebagai senjata untuk untuk menciptakan sebuah konflik, kan gitu. Saya ada salah seorang ustadz saya itu yang ngisi ngaji, ditanya sama jamaah, ustadz kalau bla 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 gimana? Pertanyaan itu menyinggung mayoritas penduduk yang ada di lingkungan masjid tersebut. Wah, ini pertanyaan ini enggak harus dijawab di sini dan sekarang nih. Nah, beliau cerita ke kita seperti itu kan. Akhirnya
Tidak dijawab oleh beliau, padahal tahu hukumnya, mendudukkannya tahu beliau. Cuma karena pertanyaan itu ada kandungan provokasinya, akhirnya kemudian tidak dijawab ketika itu. Qila ra'sul akli ayakunal kalamu bitasabbut wa ta'ammul. Pangkal atau prinsip besar penggunaan akal itu hendaknya ucapan itu dilontarkan atau diucapkan bitasabbut. Dengan tasabbut itu kan klarifikasi, maksudnya memastikan yang diucapkan itu benar. Wa ta'ammul dan perenungan. Qala qailun syi'ran usika, aku wasiatkan kepadamu fi nadmil kalam, dalam menyusun ucapan, bi khamsatin dengan 5 hal. In kunta, jika kamu lil musis syafiqi, kepada orang yang memberikan wasiat dan dia sayang kepadamu, muti'ah, mau menurutinya. Kalau kamu mau menuruti wasiat orang yang sayang sama kamu, ini 5 hal yang perlu diperhatikan sebelum kamu menyusun ucapan. La tukfilanna sababal kalam, jangan kamu lalaikan sebab kamu berbicara. Kenapa kok saya harus ngomong? Wa waqtahu, waktu ngomong. Pas gak ini kalau saya ucapkan sekarang? Pas gak ini kalau saya lontarkan sekarang? Wal kaifa, bagaimana cara menyampaikan? Wal kamma, seberapa banyak yang perlu saya sampaikan? Nah itu. Yang nanya mbah-mbah bertanya tentang misalkan, Ustaz, nek sholat subuh 2 rakaat kuwi, baginya gak paham ya. Kalau sholat subuh itu 2 rakaat duduknya tawarruk atau iftiras ya tat, kan gitu. Sampaikan aja yang yang biasa kita praktekkan kepada mbah tersebut. Tidak usah neridik. Jadi menurut para ulama itu mbah, sholat subuh di rakaat kedua itu duduknya boleh iftiras, boleh tawarruk. Ada yang mengatakan iftiras, ada yang mengatakan tawarruk. Kalau tawarruk itu dalilnya bla 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 bla. Kalau iftiras itu dalam madzhab bla 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 bla, dalilnya bla 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 bla. Mbah-mbah yang nanya. Pusing apa enggak mbah-mbahnya? Malah ngeluh. Pengennya apa sih? Pengennya mbahnya itu ya iftiras apa tawarruk, udah beres. Nah, kita pakai iftiras ya, sampaikan aja iftiras. Yang penting kita siap nanggung dan kita siap argumen nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Kalau cukup jawaban itu hanya dengan nggih, ya sudah cukup nggih mawon. Enggak usah ditambah-tambah yang banyak. Gitu. Wal makan dan tempat, jami'an seluruhnya. Sebabnya, waktunya, bagaimana, seberapa banyak dan lokasinya. Wa yakunu mustafidan fi jamil awqat, hendaknya senantiasa mendulang faedah di setiap waktu, wal ahwal dan kondisi, min jami'il ashkhas, dari setiap orang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah itu adalah dhalatul mu'min. Dhalah itu apa? Hilang. Dalam fikih itu kan ada lakit, ada luqatah, ada dhalah. Kalau lakit itu anak yang hilang, kalau luqatah itu barang yang hilang. Kalau dhalah biasanya digunakan untuk kendaraan yang hilang, unta, kuda, himar dan lain sebagainya, itu dhalah. Ala kulli hal, intinya hikmah itu adalah sesuatu milik seorang mukmin yang hilang. Ainama wajadaha akhadaha, dimanapun dia menemukannya dia mengambilnya. Ibaratnya kan gitu, peci kita hilang, suatu ketika kita menemukan peci kita, kelihatan ya kita ambil ya. Tapi di sini kan perumpamaannya atau lafalnya kan dolah. Kalau dolah itu kan ya mesti diambil, karena dolah kan mesti berharga. Kalau hari ini dolah itu kan ibarat Supra, CB, BMW. Masa BMW kita hilang terus kita temukan nggak kita ambil? Mau dikasih siapa? Wakila khutma sofa wa ta'ma kadar. Ambillah yang jernih dan tinggalkan yang keruh.
Wa sami'tu Syekhul Imam Al-Jalal Ustaz Fakhruddin Al-Kashani yaqulu kanat jariyatu Abi Yusuf. Pernah suatu ketika pelayan perempuannya Abu Yusuf amanatan dititipkan inda Muhammad bin Al-Hasan, kepada Muhammad bin Al-Hasan. Faqala laha, maka Muhammad bin Al-Hasan bertanya kepada jariyahnya Abu Yusuf, hal tahfadina anti fi hadzal waqti an Abi Yusuf fil fiqhi syai'an? Ada enggak sesuatu yang kamu hafal dari Abu Yusuf dalam perkara fikih? Faqalat la. Pelayan perempuan itu menjawab, tidak. Illa annahu kana yukarriru wa yaqulu, melainkan hanya saja Abu Yusuf itu seringkali mengulang-ulang mengucapkan sahmud dauri sakitun. Sahmud dauri sakitun. Fahafidhu dzalika minha. Maka Muhammad bin Al-Hasan hafal sahmud dauri sakitun itu dari pelayannya Abu Yusuf. Wa kanat tilkal mas'alah muskilatan ala Muhammad, dan permasalahan tentang sahmud dauri sakitun ini adalah permasalahan yang memang sedang muskil, belum terpecahkan oleh Muhammad. Fartafa'a ashkaluhu, maka iskalnya pun akhirnya terangkat, selesai dan beres. Bihadhil kalimah fa'ulima annal istifadata mumkinatun min kulli ahadin, maka diketahui bahwa istifadah itu, mengambil faidah itu mungkin atau sah-sah saja dilakukan dari setiap orang. Pembantu loh, minta ilmu nanya kepada pembantu, padahal kelasnya kelas Muhammad bin Al-Hasan. Maka betul sebenarnya memang bahwa majelis ilmu itu menunjukkan ketawaduan. Majelis ilmu itu menunjukkan ketawaduan. Kalau orang itu merasa masih butuh ilmu, maka dia tetap akan terus hadir dalam majelis ilmu, meskipun yang mengisi atau yang menyampaikan materi itu orang yang mungkin dulu ketika kita jadi ustadz dia kelas 1. Oh, itu kan jauh sekali kan. Kita tugasan, dia kelas 1. Setelah selang sekian waktu ada daurah, ada dibuka seminar, yang ngisi murid kita yang dulu ketika kita tugasan dia kelas 1. Itu kan kalau kita ego tidak tawadhu kan akhirnya kemudian bikin muridku sing ngajari nulis aku. Gitu kan akhirnya kan. Walihada qala Abu Yusuf hina qila, oleh karena ini Abu Yusuf dikatakan qala Abu Yusuf hina, ketika dikatakan kepada Abu Yusuf bima adraktal ilma, dengan apa kamu mendapatkan ilmu? Mastangkaftu, qala, beliau menjawab, mastangkaftu minal istifadati min kulli ahadin, aku tidak pernah berhenti untuk mengambil faedah dari setiap orang. Wa ma bakhiltu minal ifadati, dan aku tidak pelit untuk memberikan faedah kepada orang lain. Tapi jangan dipakai ketika ujian. Ifadah ketika ujian semester, ifadah kan dalam kitab Ta'limut Ta'lim Abu Yusuf tidak pelit dalam ifadah. Kamu tuh, ini aku nggak bisa jawab nih soal nomor 3. Nah, terus dengan dalil ifadah, ya tidak seperti itu aplikasinya. Bahkan memang Imam Abu Yusuf itu dulu Ustadzuna Khiradai juga menyampaikan bahwa Imam Abu Yusuf itu pernah ketika dalam majelis ilmu anaknya meninggal dunia, tapi beliau tidak pulang, terus melanjutkan majelis ilmunya sampai selesai diselenggarakan dan dikuburkan. Orang-orang akhirnya kemudian protes, loh, kowe iki piye, anakmu mati kok malah rak mulih, cek sinau wae. Itu Abu Yusuf, padahal anaknya meninggal dunia, senantiasa terus melazimi ilmu. Kalau kita kan enggak ya, ya kita nyantum ya saya. Enggak cuma antum, kita kan enggak. Dulu ketika nyantri di rumah ada apa itu, Ustaz izin pulang Ustaz, ada masalah Ustaz di rumah. Seakan-akan masalah itu sesuatu yang sangat senjata sekali untuk digunakan, izin pulang, ada masalah Ustaz di rumah. Tapi ya memang beda ya corak ta'alum kita dengan para salaf. Para salaf kan terbiasa memang begitu balik udah udah dilepas sama orang tuanya, ya sudah berkeliling kan, melalang buana ke berbagai negeri kan. Imam Syafi'i sendiri itu kan dibawa oleh bunda beliau ke daerah mana itu ya,
daerah Mekah kan, daerah Mekah untuk dititipkan atau ditaruh di daerah suku pedalaman untuk belajar bahasa Arab. Kemudian setelah itu kan beliau keliling melalang buana kemana-mana. Gitu. Memang beda. Kita ini generasi mbok-mbokan kita ini. Tahu mbok-mbokan ya? Baginda tahu mbok-mbokan enggak? Emak-emakan. Masih suka kangen dengan orang tua. Manusiawi memang. Wakil Ibnu Abbas dikatakan kepada Ibnu Abbas rahimahullah, bima adraktal ilma, dengan cara apa kamu mendapatkan ilmu? Qala bilisanin saul, dengan lisan yang senantiasa atau suka bertanya. Wa qalbin aqul, dan hati yang senantiasa berpikir merenung. Wa innama summiya talibul ilmi matakul, dulu itu para talib disebut sebagai matakul. Kenapa? Likasrati makanu yaquluna fi zamanil awal ma taqulu fi hadhil mas'alah. Karena dulu banyak sekali di masa-masa awal itu para thalibul ilmi sering dan rajin bertanya kepada syekhnya, kepada temannya, ma taqulu fi hadhil mas'alah. Makanya disebut sebagai mataqul. Wa inna ma tafaqqaha Abu Hanifah rahimahullah bi kasratil mutarahah wal mudzakarah. Imam Abu Hanifah itu menjadi ahli di bidang fikih karena banyak melakukan mutarahah dan mudzakarah fi dukanihi, di toko beliau. Beliau kan seorang pedagang kain, Imam Abu Hanifah itu. Hina kana bazzazan, ketika beliau menjadi penjual pakaian. Fa bi hadza yu'lamu anna tahsil al-ilmi wal fiqhi yajtami'u atau yujtama'u ma'al kasbi. Dengan ini maka diketahui bahwa menuntut ilmu itu dan mempelajari fikih bisa dikumpulkan, dihimpun bareng dengan al-kasbi, mencari ma'isyah, bekerja. Tidak ada tidak ada alasan kerja dulu baru belajar. Kalau istilah kata seperti itu. Apalagi hari ini ya, hari ini kita mau belajar sambil apapun insya Allah bisa. Sambil dagang, sambil bertani itu bisa. Sambil bercocok tanam itu bisa. Yang penting punya modal aja dan tahu caranya. Nah, itu. Di YouTube itu ada banyak sekali. Katakanlah kita mau menghatamkan syarah Matan Abi Suja, tinggal buka aja channelnya Dr. Syekh Labib. Itu udah lengkap. Tinggal kita download semua, kemudian kita beli TWS, connect, pasang, jebret, sambil nanam bibit padi mundur, tapi yang didengarkan muhadharahnya Syekh Labib. Selesai tanam bibit padi, selesai syarah Matan Abi Suja. Just. Syarah Mutamimah, syarah Jurumiyah itu juga ada tuh Syekh Al-Uyuni. Malah enggak banyak tuh, kalau syarah Jurumiyahnya Syekh Al-Uyuni ada 5. Ada 5, satunya kurang lebih 1,5 jam. Itu berarti berapa? 5 jam, 6,5 jam. 6,5 jam itu kalau perjalanan sini Solo pakai motor kan 4 jam kurang lebih ya. Oh, itu udah mau khatam itu, nanti tinggal diselesaikan di rumah. Kan gitu. Apalagi Bojonegoro berapa jam, Mir? 7 kan. Wah, itu langsung khatam itu. Irasirus kan. Yang penting punya perangkatnya itu tadi, HP, headset atau TWS, pasang aja helm, udah. Di perjalanan sambil nyimak syarah Jurumiyah. Nah, hari ini thalabul ilmi itu bisa disambi dengan banyak hal. Yang penting ada kemampuan dan tahu caranya. Wa kana Abu Hafsin Al-Kabir yaktasibu wa yukarrirul ulum. Ini contoh lain adalah Abu Hafiz Al-Kabir, beliau mencari ma'isyah sambil mentikror ilmu. Fa in kana la budda li talibil ilmi minal kasbi, kalau seorang talib itu ndak mau dia harus mencari ma'isyah, penghidupan, li nafaqatin iyal, untuk memberi nafkah kepada orang yang ada di bawah tanggung jawab dia, keluarga, suami anak istri dan lain sebagainya, wa ghairihi dan selainnya, fal yaktasib wal yukarrir wal yudzakir wala yaksal, hendaknya dia mencari ma'isyah sambil tikror, sambil mudzakarah, dan jangan bermalas-malasan. Walaysa li sahihil aqli wal badani udhrun fi tarkit ta'allumi wat tafaqquh
orang yang sehat akalnya, sehat badannya itu tidak punya uzur untuk tidak belajar dan tafaqquh. Kita masuk kategori ini, sehat akalnya, sehat badannya, maka kita tidak punya uzur untuk tidak ta'allum dan tafaqquh. Fa innahu la yakunu afqar min Abi Yusuf, dia pasti tidak lebih fakir dari Abu Yusuf. Walam yamna'hu dzalika minat tafaqquh, sedangkan kefakirannya Abu Yusuf tidak menghalangi beliau dari mendalami fikih. Faman kana lahu malun katsir, orang yang memiliki banyak harta, banyak duit, fa ni'mal malus shalihu lirrajulis shalih. Betapa indah dan baiknya harta yang soleh dimiliki oleh seseorang yang soleh mula. Al-munsharif fi tariqil ilmi, yang mengalokasikan, membelanjakan hartanya dalam jalan ilmu. Qila li alimin, dikatakan kepada seorang alim, bima druktal ilma, dengan apa kamu mendapatkan ilmu? Qala bi abin ghaniyin, dengan ayah yang kaya. Li'annahu kana yantafi'u bihi ahlul ilmi wal fadli, karena bapaknya itu mengambil manfaat dengan hartanya kepada ahlul ilmi wal fadli. Fa innahu sababu ziyadatil ilmi, yang demikian itu sungguh menjadi sebab ditambahkannya ilmu. Kenapa? Li'annahu syakara ala nikmatil aqli wal ilmi, dia bersyukur, mensyukuri nikmat akal dan ilmu. Wa innahu sababu ziyadah, dan sesungguhnya yang demikian itu adalah sebab ditambahkannya ilmu. Kila, dikatakan qala Abu Hanifah rahimahullah, innama adraktul ilma bilhamdi wasyukri, hanya saja aku mendapatkan ilmu ini dengan memuji kepada Allah dan bersyukur. Fakullama fahimtu wa wafaqtu wa wufiqtu ala fikhin wa hikmatin qultu alhamdulillah, setiap kali aku faham dan diberi taufik pada satu permasalahan fikih dan hikmah, aku mengucapkan alhamdulillah. Fazdada ilmi, maka ilmuku bertambah. Jangan pernah lupa bersyukur, memuji kepada Allah setiap kali selesai setoran dan diterima oleh ustadz. Wa hakadha yanbaghi li talibil ilmi, demikianlah seyogianya seorang talib ayyashtagila bisyukri bil lisan, menyibukkan diri dengan bersyukur menggunakan lisannya, wal jinan dan hatinya, wal arkan dan anggota tubuhnya, wal hal dan kondisinya, maksudnya tindak tanduknya, wa yara dan hendaknya dia memandang al-fahma pemahaman, wal ilma dan ilmu, wa taufik dan taufik minallahi ta'ala, semata-mata hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yatlubal hidayata minallahi ta'ala bidu'ai lahu wa tadarru'i ilaihi, meminta hidayah kepada Allah dengan berdoa kepadanya dan merendahkan diri di hadapannya. Fa innallaha ta'ala hadin man istahdah, sesungguhnya Allah ta'ala memberikan petunjuk kepada siapa yang meminta petunjuk kepadanya. Fa ahlul haqqi wa hum ahlus sunnah wal jamaah talabul haqqo minallahi ta'ala, ahlus sunnah itu, ahlul haq yaitu ahlus sunnah itu meminta al-haq kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, al-haqqil mubin al-hadi al-asim, zat yang maha benar, maha memberi petunjuk dan maha melindungi. Fahadahumullahu wa asamahum 'anid dhalalah, sehingga Allah memberikan petunjuk kepada mereka dan menjaga mereka dari kesesatan. Wa ahlud dhalalati, ahlud dhalalah, kelompok yang sesat, ujibu bi ra'yihim, mereka dikagumkan dengan ide dan pandangan mereka, wa aklihim dan akal mereka. Wa talabul haqqo minal makhluk, mereka mencari, meminta kebenaran kepada makhluk al-ajiz yang lemah, wa huwal aqlu yaitu akal. Li'annal aqla la yudriku jami'al asya' kal basar, karena sesungguhnya akal itu tidak mampu mengetahui segala sesuatu sebagaimana penglihatan. Fa innahu la yubsiru jami'al asya', pandangan itu tidak bisa melihat segala sesuatu. Fahujibu wa ajazu an ma'rifatihi,
Sehingga ahlu dhalalah itu diberikan hijab, dihalangi, dan mereka tidak mampu, lemah dari mengenal kebenaran. Wa dhallu wa adallu, endingnya mereka sesat dan menyesatkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ghafil man amila bi ghaflatihi wal aqil man amila bi aqlihi. Orang yang lalai itu orang yang orang yang mengamalkan kelalaiannya, beramal dengan kelalaiannya. Dan orang yang berakal itu yang mengamalkan atau beramal dengan akalnya. Fal amalu bil aqli, beramal dengan akal itu awalan aya'rifa ajza nafsihi, mengetahui atau mengenal kelemahan dirinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Orang yang mengenal dirinya maka sungguh dia mengenal Rabbnya. Fa idza arafa ajza nafsihi, kalau orang itu mengetahui kelemahan dirinya, arafa qudratallahi azza wa jalla, dia akan mengenal dan tahu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'tamidu ala nafsihi wa aqlihi, jangan sampai seorang thalib itu bersandar hanya kepada diri dan akalnya saja. Bal yatawakkal 'ala Allah, namun hendaknya dia tawakal kepada Allah. Wa yatlubul haqqo minhu, dan meminta al-haq kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh wa yahdihi ila siratim mustaqim. Wa man kana lahu malun katsirun fala yabkhal, orang yang punya banyak harta jangan pelit. Wa yang bagi seyogyanya ayat ta'awadza billahi minal bukhli, berlindung kepada Allah dari kebakhilan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyu dawain adwa'u minal bukhli, penyakit apa yang lebih parah, lebih kronis dari kebakhilan. Wa kana Abu Syekh Al-Imam Al-Jal Syamsil A'imah Al-Halwani, ayahnya Imam Al-Halwani rahimahullah, fakiran, adalah seorang fakir, yabiul halwa, yang menjual apa? Al-halwa itu ya kalau hari ini manisan lah, permen. Tapi beda ya, al-halwa itu ya mungkin manisan yang ada bahan-bahannya dibuat tidak sebagaimana apa namanya permen kita hari ini, mil kita dan lain sebagainya, enggak ya. Wa kana yu'til fuqaha minal halwa, beliau ini bapaknya Syekh Imam Al-Halwani memberikan halwa kepada para fuqaha. Wa yaqulu, kemudian berkata, ud'u libni, doakanlah anakku. Fa bi barakati judihi, maka lantaran berkah kedermawanannya, wa i'tiqadihi, dan keyakinannya, wa syafaqatihi, dan kasih sayangnya, wa tadarru'ihi ilallah, dan rendah dirinya, rendah hatinya kepada Allah, nala ibnuhu manala, maka anaknya mendapatkan atau meraih prestasi sebagaimana yang sudah didapatkan. Makanya kita lihat fenomena banyak di ma'had-ma'had, di pondok-pondok utamanya atau khususnya di pondok-pondok Nahdliyin itu biasanya kalau sowan ke rumah kiai atau ke rumah ustadz itu kan seringnya kan minimal membawa buah atau membawa gula gitu kan. Ya di antara yang diharapkan ya agar ustadznya atau kiainya mendoakan anaknya. Kan gitu. Saya tidak bermaksud nanti orang tamu ke sini bawa jajan yang banyak, ustadznya dikasih, enggak ya. Enggak seperti itu. Saya hanya menceritakan yang ada di luar. Wa yashtari bil mal al kutub, dengan harta yang dia miliki itu seyogianya dia membeli kitab, tidak dipakai untuk ngoleksi celana. Yang warna coklat gini aku belum punya, beli model jaket yang gini aku belum punya, ini ada Edger keluaran terbaru ini, harus punya saya ini. Wa yastaktibu fayakunu aunan ala ta'allumi wa tafaqquh. Yastaktib itu mengupahi orang untuk menyalin kitab. Kalau hari ini tidak perlu yastaktib ya, tinggal kita bawa ke fotokopi.
fayakunu aunan ala ta'allum at-tafaqquh, sehingga menjadi faktor pembantu untuk ta'allum dan tafaqquh. Sabar ya, bentar lagi ya, tinggal 2 halaman nih. Kita selesaikan sekalian satu fasal. Wa qad kana li Muhammad bin Al-Hasan malun katsir. Dulunya awalnya Muhammad bin Al-Hasan itu punya harta yang melimpah ruah, banyak sekali. Hatta kana saking banyaknya harta beliau itu, beliau memiliki 300 minal wukala. Punya 300 wakil petugas alamalihi untuk mengurusi harta beliau. 300 loh. 300 orang untuk mengurusi harta beliau. Itu sugihnya kayak apa? Wa anfaqahu kullahu fil ilmi wal fiqh. Seluruh hartanya itu dibelanjakan untuk ilmu dan fikih. Walam yabqa lahu, tidak tersisa bagi beliau saubun nafis, satu potong pun baju yang berharga, satu potong pun baju yang mewah. Oh alam ya, baju yang mewah itu standar hari itu harga berapa saya tidak tahu. Kalau hari ini kita nuruti harga baju, harga pakaian itu kan. Nah, kita lihat video-video YouTube yang outfit itu kan, ada kaos 5 juta, celana 7,5 juta. Iki celana opo 7,5 juta ya? Apa saking kitanya aja yang kuper ya, sehingga taunya celana ya 120, 130 ya. Tapi ya toh nyatanya ada itu memang seperti itu. Pas sampai miliaran ya ada kan. Fara'ahu Abu Yusuf fi thawbin khaliqin. Imam Abu Yusuf melihat Muhammad bin Al-Hasan mengenakan pakaian yang sederhana. Fa'arsala ilaihi thiyaban nafisatan, maka Imam Abu Yusuf mengirimkan satu baju yang mewah, yang mahal. Falam yakbalha, tapi tidak diterima oleh Muhammad bin Al-Hasan. Faqala, kemudian berkata, ujjila lakum wa ujjila lana. Disegerakan untuk kalian, ditunda untuk kami. Kalau bahasanya Ustadzuna Khairuddin itu, beliau mengungkapkan istilah ini itu seakan-akan Muhammad bin Al-Hasan mengatakan, wis tahu bro, dulu kan pernah jadi orang kaya dan hartanya dihabiskan memang dalam rangka untuk ta'alum dan tafaqquh, ditawari baju yang mewah. Tahu dulu udah pernah pakai yang kayak gini-gini, kurang lebih seperti itu. Wa la'allahu innama lam yakbalhu wa in kana qabulul hidayati sunnatan. Bisa jadi Muhammad bin Al-Hasan tidak menerima baju tersebut meskipun menerima hadiah itu sunnah. 5, karena beliau ro'a, melihat fidzalika, dalam menerima hadiah itu madzallatan li nafsihi, ada satu bentuk merendahkan diri beliau. Padahal kan sama temennya sendiri. Kan Nabi Yusuf sama Muhammad bin Al-Hasan kan temennya sendiri, satu padepokan lah, bahasanya seperguruan, gurunya sama Imam Abu Hanifah. Kalau kita kan tidak hanya diam kemudian diberi seperti Muhammad bin Al-Hasan, tapi kita lebih daripada itu ya. Ngobrol, ngomong gimana caranya biar dikasih, kan gitu kan. Ngobrol, ngomong gimana caranya biar dikasih. Itu bahasa lembut saya untuk mengungkapkan minta kepada teman. Gitu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa lil mu'mini ayyudilla nafsah. Tidak layak bagi seorang mukmin untuk menghinakan dirinya sendiri. Wa hukiya, dihikayatkan anna Syekh Fakhrul Islam Al-Arsabandi rahimahullah, ini kisah yang senantiasa terngiang-ngiang terus ini di telinga kita ini. Jama'a kusyural bitih, beliau mengumpulkan kulit semangka al-mulqah yang dibuang, fi makanin khalin, di sebuah tempat yang sepi. Fa'akalah, kemudian beliau memakan kulit semangka itu. Padahal seorang syekh Fakhrul Islam. Fara'athu jariyatun, maka ada seorang perempuan yang melihat Syekh Al-Arsabandi ini. Fa'akhbarat bidzalika maulaha,
Kemudian ketika pulang si perempuan ini mengabarkan, memberitahukan kepada tuannya. Fattakhadha lahu da'watan. Maka akhirnya kemudian tuannya si perempuan ini membuat sebuah jamuan, mengundang Syekh Al-Arsabandi. Fada'ahu ilaihi, diundanglah Syekh Al-Arsabandi. Falam yakbali hadza. Tapi Syekh Al-Arsabandi tidak menerima undangan orang ini. Bayangkan seorang syekh mengumpulkan kulit semangka untuk dimakan. Makanya tidak usah malu menjadi ustadz, punya kerja sampingan, jualan balon, jualan apa? Biasanya jualan herbal ya, madu, haba, itu dah jamaknya kayak gitu. Nggak usah malu misalkan jualan es lilin, enggak masalah, enggak masalah. Wahakata demikian yang bagi seyogianya li thalibil ilmi seorang thalib ayyakuna dza himmatin aliyatin, memiliki cita-cita yang tinggi, la yatma'u fi amwalin nas, tidak tamak terhadap harta manusia. Maka memang paling aman tuh jadi ustadz tuh kalau kaya. Iya betul. Jadi ustadz, jadi seorang hafid kalau kaya itu sangat terhormat sekali. Habis ngisi di olongnya amplop. Napa niki, Pak? Anu Ustaz, bicara Ustaz. Oh. Mboten. Punya banyak di rumah. Kan keren kan, bukan sombong. Kalau enggak ya, ini saya terima ya Pak. Saya kembalikan lagi, masukkan ke kas masjid. Nah, mantap. Diundang ngisi ke pondok mana itu kan, ngisi daurah atau ngisi pembekalan. Sangoni sama panitia. Apa ini? Bisyarah Ustaz. Oh ya, saya terima ya. Saya kembalikan lagi, masukkan ke kas pondok. Atau belikan apa untuk santri. Nah, itu kan ya, berusaha untuk jadi orang kaya. Dan hari ini untuk menjadi orang kaya, usaha itu tidak selalunya apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, tapi intinya yang paling baik itu kalau punya banyak channel, punya banyak network. Itu hari ini tuh lebih. Kadang permainan harga itu tidak ngefek, lebih ngefek pada networking itu tadi. Ini. Bisa jadi antum satu angkatan, nanti ada yang misalkan punya mebel, ketika temennya butuh lemari, belinya ke temennya. Walaupun selisih harga mungkin per piece-nya 50.000 dengan orang lain yang dia tidak kenal dan belum tahu kualitasnya. Belinya tetap kepada temannya. Paham nggak maksud saya? Paham ya? Kan seperti itu. Dan kita kan punya prinsip, belilah dagangan saudaramu, temanmu, karena 1.000-2.000 rupiah laba yang dia dapatkan akan membantu dia untuk beli pampers anaknya. Kan gitu kan? Lebih mahal dikit enggak masalah. Hitung-hitung kita berbagi rezeki, membantu saudara kita. Jangan perhitungan terus. Ini wah, punyanya fulan ini mahal ya, 31.000 ya. Di sana padahal 30.500 loh. Selisih 500 rupiah loh padahal. Jangan seperti itu. Wala yabkhal bima indahu, jangan pelit terhadap apa yang dia punya. Salah. Mana tadi? Oh, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyaka wa tama' fa innahu faqrun hadir. Jauhilah olehmu sifat tamak, sesungguhnya tamak itu adalah kefakiran yang nyata atau yang ada hari ini di hadapanmu. Wala yabkhal bima indahu minal mal, jangan pelit terhadap harta yang kita punya. Bal yunfik ala nafsih, belanjakan untuk diri sendiri, wala ghairi, dan untuk orang lain. Punya harta ditumpuk, disimpan terus, bajunya sampai usang, parfumnya habis tidak beli parfum. Gitu. Jangan pelit pada diri sendiri. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, annasu kulluhum fil faqri makhafatal faqri. Seluruh manusia berada dalam kefakiran karena takut kefakiran.
Wa kanu fi zamanil awal, mereka di zaman atau di masa-masa awal ya ta'allamunal hirfah, mempelajari profesi dulu. Tsumma ya ta'allamunal ilma, kemudian baru mempelajari ilmu. Hatta la yatama'u fi amwalin nas, sehingga mereka tidak tamak terhadap harta manusia. Wa fil hikmati man istaghna bimalin nasi iftaqara, orang yang mencukupkan diri dari harta manusia, maka dia akan merasa cukup, tidak merasa fakir. Wal alimu idza kana tamma'an la yabqa lahu hurmatul ilmi, seorang alim itu kalau dia tamak tidak tersisa lagi kehormatan ilmu bagi dia. Wala yaqulu bil haqqi, lebih naas dari itu, dia nanti tidak bisa mengucapkan yang hak. Awalnya sih haram, begitu dibelikan ini, dibelikan itu, dikasih ini, dikasih itu, ditanya lagi, lama-lama jawabannya halam. Semula haram jadi halam, ditambah lagi, tambah lagi, kasih lagi, lama-lama menjadi halal. Padahal awalnya haram. Nah itu. Walihada kana yata'awadu sahibu syar'i sallallahu alaihi wasallam minhu wa yaqulu a'udzu billahi min tama'in yudni ila tobain. Oleh karena inilah Rasulullah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa, a'udzu billahi, aku berlindung kepada Allah, min tama'in, dari sifat tamak, yudni ila tobain, yang mendekatkan atau mengakibatkan pada tabiat. Wa yang bagi seyogianya lil mukmin, bagi seorang mukmin, alla yarjua illa minallahi ta'ala, tidak berharap kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yakhafa illa minhu, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Ingin menyampaikan sebuah materi, tapi karena di hadapannya itu ada banyak orang yang sepertinya bakal tersinggung kalau kita sampaikan materi tersebut. Kan itu. Kalau kemarin masa-masa sebelum Idul Adha itu kan yang gencar kita sosialisasikan kan bahwa yang namanya hewan udhiyah itu, hewan kurban itu ya statusnya titipan, sehingga panitia tidak berhak merasa memiliki, sehingga kemudian menjadikan bagian dari hewan kurban itu sebagai upah untuk jagal. Itu di banyak tempat mesti ketika kita sampaikan seperti itu ya ada wajah-wajah yang sek ngono sih, biasanya juga kayak gitu nggak masalah, nggak masalah, kan gitu. Nah, kulit nggak boleh dijual, gopo, sopo sing gelem kulit. Padahal kalau mau dicari solusinya kan simpel sekali sebenarnya, kulitnya dipisah, serahkan kepada orang fakir. Kalau kerepotan ngantar ke tempat orang fakir, panitia telepon aja orang fakir itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pripun Pak, niki jenengan pikantuk jatah kulit. Menawi panitia jualkan pripun mangke jenengan pikantuk hasil penjualan dari kulit jatah jenengan. Oh nggih mboten napa-napa. Beres. Beres itu udah selesai. Simpel sekali. Baginda enggak paham ya? Paham enggak? Enggak ya? Simpel sekali solusinya, kan tinggal seperti itu aja. Panitia menyerahkan kulit itu kepada seorang fakir, telepon orang fakirnya. Ini jenengan keluarnya Jawa terus. Anda dapat jatah kulit sapi. Ini kalau panitia jualkan gimana? Oh iya nggak apa-apa, jualkan panitia, hasil penjualannya serahkan ke orang fakir. Kan gitu. Itu contoh yang baru kemarin ya, dekat ini terkait dengan udhiyah. Dalam urusan lain yang lebih berbahaya pun harusnya kita tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyampaikan ceramah tentang adil, tidak boleh berbuat zalim. Itu kalau di hadapan kita ada penguasa, ini nanti saya kena pasal enggak ya? Apalagi hari ini rancangan undang-undang terkait dengan penghinaan
kepada presiden dan pejabat negara sudah masuk meja DPR. Iya, udah masuk. Udah. Kalau udah masuk meja DPR kan tinggal nanti lolos atau tidak. Sepertinya sih kemungkinan besar akan diloloskan. Ya, jadi hati-hati. Kalau kita mengucapkan sesuatu, bikin status yang ada unsur penghinaannya, entah menurut mereka atau menurut kita, ya pokoknya ada unsur penghinaannya, nanti bisa kena pasal. Bisa kena pasal. Kalau hari ini kan belum ada pasalnya. Pasal yang dipakai hari ini kan UU ITE, dan UU ITE itu kan menurut banyak pengamat politik, banyak pengamat pakar hukum tata negara kan memang pasalnya pasal karet. Pasal karet itu ya bisa ditarik sana, bisa ditarik sini. Makanya terus dirancang undang-undang yang khusus mengatur tentang penghinaan kepada presiden dan pejabat negara. Tapi keren sekali kalau nanti antum melihat tuh, yang terbaru kemarin di LC itu Rocky Gerung itu bilang pejabat presiden itu ya memang untuk dihina, kurang lebih gitu. Dia menceritakan ada satu adat di mana ya, di daerah timur itu, kalau ada seorang raja atau seorang penguasa yang baru diangkat, itu justru diarak ke pasar. Di pasar itu dicaci maki sama masyarakat, sama rakyatnya. Biar terbiasa, yang namanya penguasa itu memang digitukan sama rakyatnya. Gitu. Dibilangin bangsat, bilangin apalah, pokoknya dihina-hina di situ. Kenapa? Karena secara logika yang punya power untuk menghina itu orang yang punya kekuasaan. Rakyat gimana mau menghina orang yang punya kuasa? Kan gitu kan. Kalau ngomongin politik, lanjut. Nah tadi. Wa yadharu dzalika bimujawazati haddi syar'i wa adamiha. Harap dan takut hanya kepada Allah itu tampak dengan sejauh mana pelanggaran dia terhadap batasan syar'i dan tidak melanggar batasan syar'i. Faman asallaha khaufan minal makhluk, orang yang durhaka kepada Allah, bermaksiat kepada Allah karena takut kepada makhluk, faqad khafa ghairallah, maka sungguh dia takut kepada selain Allah. Wa idza lam ya'sillaha ta'ala li khaufil makhluk, kalau orang itu tidak bermaksiat kepada Allah karena takut kepada makhluk, wa raqaba hududasy syar'i, dan senantiasa menjaga batasan-batasan syar'i, falam yakhaf ghairallah, maka dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Bal khafallaha ta'ala wa kadza fi janibir roja, demikian halnya dalam bab roja, harapan. Wa yambagi li talibil ilmi ayu'idda wa yuqaddiru li nafsihi taqdiran fit tikrar, seyogyanya seorang talib menyiapkan dan mengukur untuk dirinya sendiri, takdiron sebuah ukuran, fit tikrar untuk dia tikrar. Fa innahu la yastaqirru qalbuhu, sesungguhnya hatinya tidak tenang, tidak anteng, hatta yablugha dzalikal mablagh, sampai ukuran yang sudah dia tentukan untuk dirinya tercapai. Katakanlah dari pondok sudah ada target, sehari minimal tilawahnya sekian, sehari minimal murojaahnya sekian. Nah, kita kan lebih tahu terhadap hafalan kita, kekuatan pikiran dan akal kita. Oh, ini hafalan saya yang 15 juz ini, kalau diputernya 15 hari sekali, nanti masuk hari ke-15 juz yang pertama hilang. Nggak boleh ini, berarti muternya nggak boleh 15 hari. Lah berapa? Kayaknya 5 hari deh. Ya sudah, diputernya 5 hari, berarti 1 hari 3 juz. Kan gitu. Hafalan baru saya itu biasanya awet 5 hari. Oh, berarti sebelum 5 hari harus saya murojaah, harus saya tikrar. Paham ya maksudnya ya? Gitu. Jangan terpacu hanya pada aturan atau target yang ditetapkan oleh pondok. Target yang ditetapkan oleh pondok itu target minimal. Target minimal. Wa yambagi li talibil ilmi ayukarrira sabqal amsi khamsa marrat. Seorang talib hendaknya mengulang pelajaran kemarin 5 kali.
Wasabqal yaumil ladzi qoblal amsi arba'a marrat, 2 hari yang lalu 4 kali. Wasabqal ladzi qoblahu salas, 3 hari yang lalu 3 kali. Walladzi qoblahu, 4 hari yang lalu isnain, 2 kali. Walladzi qoblahu, 5 hari yang lalu 1 kali. Wahidan. Fahada ad'a ilal hifdzi wat tikrar. Yang demikian ini lebih dapat menguatkan hafalan dan tikrar. Berarti total murojaah dalam sehari 15 kali. Yang kemarin 5 kali, 2 hari yang lalu 4 kali, 3 hari yang lalu 3 kali, 4 hari yang lalu 2 kali, 5 hari yang lalu 1 kali. Total 15 kali tikrar. Wayam bagi Allah ya'tadal mukhafatata fit tikrar. Seyogyanya tidak membiasakan diri tikrar dengan suara lirih. Mukhafatah itu suara lirih. Li'anna darsa wa tikrar yang bagi ayyakuna biquwatin wa nasyatin. Karena pelajaran dan tikrar itu seyogyanya dilakukan dengan penuh semangat dan kekuatan. Wala yajharu jahron, tapi juga tidak terlalu lantang. Yujhid nafsahu, sampai dirinya kelelahan. Kaila yang qati'anit tikrar, sampai dia terputus dari tikrar. Saking semangatnya murojaah gembor-gembor, teriak-teriak, suaranya habis, tidak bisa tikrar lagi. Fa khairul umuri awsatuha, sebaik-baik urusan itu yang pertengahan. Wa hukiya anna Aba Yusuf rahimahullah kana yudzakirul fiqha ma'al fuqaha'i biquwatin wa nasyatin. Dihikayatkan bahwa Abu Yusuf rahimahullah memudzakarah fikih bersama dengan para fuqaha dengan penuh kekuatan dan semangat. Wa kana sihruhu indahu, mertuanya, mantunya ada di sisinya, ya ta'ajab, terheran-heran, fi amrihi, terkait dengan Abu Yusuf. Wa yaqulu, kemudian mengatakan, ana a'lamu annahu ja'iun mundu khamsati ayam. Aku nih ngerti loh, Abu Yusuf ini sejak 5 hari yang lalu tuh dia kelaparan. Wa ma'adzalika yunadhiru biquwatin wa nasyatin. Tapi meskipun lapar sejak 5 hari yang lalu, Imam Abu Yusuf tetap berdiskusi dengan penuh kekuatan dan semangat. Wayam bagi Allah yakuna li talibil ilmi fatrah. Seyogianya seorang talib tidak memiliki masa fatrah, masa vakum. Fa innaha afatun, karena sesungguhnya masa fatrah itu bencana. Wa kana ustaduna Syekhul Islam Burhanuddin rahimahullah yaqulu innama ghalabtu syuraka'i, aku mampu mengalahkan teman-temanku bi anni la taqauli al-fatrah fit tahsil, karena tidak pernah ada masa vakum untukku dalam masa-masa belajar. Ini perlu saya peringatkan, hati-hati dengan hari Ahad, waspada dengan hari Sabtu. Ingat-ingat hari Jumat itu belum libur. Jumat itu udah mulai ada aroma libur, Sabtu udah dianggap libur, Ahad udah. Hati-hati. Tapi alhamdulillah semakin kesini saya mendapati ada beberapa santri yang meskipun hari Sabtu, meskipun hari Ahad, terus setelah selesai sholat masih murojaah, masih tilawah. Itu bagus. Karena Sabtu siang sampai Ahad siang itu liburnya libur kegiatan tahfidz dari pondok. Tapi kewajiban pribadi kita kepada diri kita sendiri terkait dengan hafalan dan tilawah kita tidak boleh libur. Kan gitu. Wah, yang bagi tadi sudah. Wa kana yahki ani Syekh al-Asbijabi annahu waqa'a fi zamani tahsilihi wa ta'allumihi fatratun itsnatai asyrata sanah bingkila bil mulki. Syekh Al-Asbijabi menghikayatkan bahwa di masa belajar beliau ada masa vakum sebanyak 12 tahun. Kenapa bingkila bil mulki, terjadi revolusi?
penggulingan kekuasaan. Fa kharaja ma'a syarikihi, maka beliau keluar dengan temannya fil munadharah, untuk munadharah. Ila haitsu yumkinuha al-istimrar fi talabil ilmi, yang memungkinkan bagi keduanya untuk terus melanjutkan thalabul ilmi. Wa dhalla yadrusanihi ma'an, maka keduanya belajar bareng. Walam yatruka al-julusa lil munadharah itsnatai asyrata sanatan, keduanya tidak pernah meninggalkan munadharah, duduk bareng sepanjang 12 tahun. Fasara syarikuhu Syekhul Islam lisyafi'iyyin wa kana huwa syafi'iyyan, maka teman beliau menjadi seorang Syekhul Islam untuk kalangan Syafi'i, karena teman beliau ini adalah seorang yang mazhab fikihnya adalah mazhab Syafi'i. Kan memang seru ya kalau seorang Syafi'i berdiskusi dengan orang yang berbeda mazhab. Sesama Syafi'i saja kalau berdiskusi akan seru, apalagi dengan berbeda mazhab. Terakhir, wa kana ustaduna Syekh Al-Qadhi Al-Imam Fahrul Islam Qadhi Khan yaqulu, yang bagi seyogyanya lil mutafaqqih, bagi orang yang mendalami fikih, ayyahfadha kitaban wahidan, menghafalkan satu kitab min kutubil fikhi, dari banyak kitab-kitab fikih, daiman, dihafalkan terus, diulang-ulang terus, fayatayassara lahu ba'da dzalika, sehingga mudah bagi dia setelah menghafalkan satu kitab fikih, hifdzu ma sami'a minal fikhi, untuk menghafalkan perkara atau masalah apapun yang dia dengar dari permasalahan fikih. Selesai fasal tentang permulaan, ukuran dan urutan belajar. Kalau bisa hafal matan Safinah, hafalkan matan Safinah. Kalau tidak bisa, hafalkan matan Abi Suja. Kalau tidak bisa hafal matan Abi Suja atau matan Safinah, hafalkan Nadham Zubat. Nah, itu nanti akan sangat membantu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya walaupun yang berbicara juga belum hafal, makanya mari kita ngafal bareng-bareng. Kan gitu. Tapi kan kewajiban kita, khususnya antum terlebih dahulu di sini kan Al-Qur'an dulu. Kok bisa bareng dengan ngafal Quran, kok bisa hafal yang lain, ya bonus. Kalau tidak bisa ya tidak masalah. Tadi malam terkait dengan banyak makan, clear ya, tidak ada salah paham ya. Pokoknya intinya gitu. Tidak semua yang makannya menggunung itu dianggap banyak makan, karena porsi dan tampungan orang beda-beda. Kan gitu. Begitu, wafilah. Kita ketemu lagi jam 10 ya. Jam 10 lah, lambat-lambatnya jam 10:04 atau setengah 11. Nanti 1 jam insya Allah cukup. Kita bahas 1 atau 2 fasal. Ini kan fasal pendek-pendek. Setelah ini tinggal fasal pendek-pendek. Tawakul ini 1 lembar. Tahsil cuma 1 halaman. Syafaqah, istifadah. Ini tinggal fasal yang pendek-pendek. Nanti kalau capek kita istirahat, Semoga nanti malam selesai. Begitu, nah tatim, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.